hitam semua. Bro, tapi ketika gue di sini gue tetap berasa putih dan kayak kelihatan tugas. Gue jadi keingat pas gue buat tugas pas SMP sih. Sinian lah, lu jadi kelihatan putih. Tapi nanti gak kedengeran. Gue sebenarnya gini, gue bingung. Gue mau cerita tentang Tobias nih ya. Tobias kan cerita tentang tangannya disayat-sayat nih. Ya. Terus gue mencoba membantu dia kan Kenapa sih? dengan memberikan motivasi kan yang ada di film. Nah setelah itu dengan inilah kutipan-kutipan lah. Setelah itu gue kirim ke dia. Nah dia responnya malah apa ya? Emoji batu doang anjing. Setelah itu gue langsung gue blokir sih dia. Sumpah demi Tuhan. Jadi kayak Tobias, Masuklah ke frame lah, ntar ini buat gue tua. jadi Tobias dia cara ke kata dia cara Lu masih ingat kan yang pas dia kelas 11? masih Dia bilang, gue saya tangan, padahal pintu gue kebuka, cuma orang-orang di keluarga gue nggak ada yang peduli gue gitu loh. Nah dari situ gue kayak merasa gue kayaknya harus bantu Tobias sih, karena kenapa gue bantu Tobias? Itu ada usul-usulnya, dimana di bagian ada duit hilang. Nah setelah itu dia kasih ke gue uangnya. Gue nemu uang, sebenarnya gue mau ngasih ke piket. Ya terus gue bilang, ya udah mending buat gue aja gitu kan. Nah, dari situ kasih beneran. Nah setelah itu gue pengen lah berbuat baik untuk membalas budi. Nah asal usulnya begitu. Nah setelah gue kasih kutipan dan dia merasa kayak aneh ya, terus dia responnya cuma emoji batu. Jadi kata dia, penjelasannya itu dia kalau nggak bisa respon, nggak bisa bikin respon terhadap sesuatu, dia cuma ngasih emoji batu. Oh kalau misalnya nih, Jadi kan nggak ada pikiran tentang apa yang dikirim, ya kasih aja. nah setelah itu langsung gue blokir sih. Cuma gue merasa kecewa aja kok responnya begitu loh, padahal gue peduli gitu dengan dia. Nah, kalau dalam situasi itu sih yang lebih penting itu peduli dalam bentuk fisik aja. Jadi Dalam di bentuk situ fisik. ketika dia butuh lo ada, itu bisa ada di situ lah. Tapi dia nggak mau kalau misalnya ada gue ya, karena kan frekuensinya itu gue udah kayak gimana Terlalu ya? gila. Terlalu gila tuh dianggapnya paling bawah atau paling atas tinggi? Bawah kan. Nah dia pasti milih yang orang lebih normal untuk membantu dia. Cuma ya nggak apa-apa lah, sekali itu aja untuk membantu. Nah setelah itu gue nggak bantu lagi. Nah untuk ini baru Tobias ya, pada saat kita ke Monas, si Afan bilang gini, itu kan kita naik kereta nih, kondisi kereta kan ada kebuka dan ketutup kan pada saat tiba di stasiun kan ya. Nah si Afan bilang gini, Le, lu coba keluar deh, itu kan membahayakan banget ya, abis keluar terus lu masuk lagi, itu kan konyol gitu ya, apalagi pas mepet gitu kan. Itu tetap emang dia nanya itu buat apa? Kayak challenge gitu loh, challenge ke gue, challenge. Dia pikirnya gue kayak bakal ke trigger dan gue akan melakukan hal itu. Yang enggak lah, dia cuma bercanda doang gitu. Bercanda ya, tapi gue nanggepinnya kayak serius gitu loh. Bagi gue bercanda sih. Bercanda ya? Kayak dia apa ya? Dia nggak pernah ngomong apa sih, kayak gitu sih ke gue. Gak pernah ngomong kayak gitu kan? Kecuali kalau ngirim stiker pantat hitam. Jadi kalau misalnya lu lagi di dalam kondisi yang nggak bisa merubah segalanya nih, tapi lu pengen berubah, motivasi lu apa? Soalnya kebanyakan orang nih sekarang lagi berada di posisi dia pengen berubah, cuma dia nggak tahu mulai dari mana. Dengan kondisi keluarga yang begitu, terus lingkungan yang nggak mendukung, ketika melakukan sesuatu mereka berpikiran, ya lu ngapain? Ya, seperti your parents lah, gimana tanggapan? Ya tergantung kamu mau ngapain dulu sih. Kalau penasaran sih. Kalau gue pas bersih dapur itu karena gue benci terhadap keluarga ini sama rumah ini. Itu dapur, ceritanya kan keponakan gue numpahin banyak barang. Jadi ketika lu ngomong keras gini, takutnya orang tua lu dengar nggak? Dengar lu pelan-pelan. Ini denger nggak? Kayak kedengaran nanti di kamera di itu. Saya mendingan deketan. Takutnya ketika ini nggak gitu ya. Lu sama ke Ronaldo anjing jokesnya sekarang. Gue takutnya ketika ini ya jadi antar bentrok kan lah. Mendingan agak deketan aja. Ya pokoknya pas waktu itu gue lagi benci keponakan gue numpahin banyak barang. Nggak ada yang mau bersihin. Jadi ketika lo mau pakai dapur itu di lantainya banyak garam, banyak tepung, banyak gula juga. Lo kalau jalan di situ rasanya kayak lu disiksa, bukan lo masuk ke dapur itu bukan gara-gara lu pengen masak, lo masuk ke dapur karena lo menyiksa diri lu sendiri. Jadi motivasi lo apa nih? Suatu keterpaksaan atau bukan keterpaksaan? Sebenarnya gue nggak sering pakai dapur, tapi motivasi gue itu gara-gara gue benci. Karena lo benci? Gue benci terhadap kondisi rumahnya.
kondisi dapurnya. Nih semisalnya lo kan kondisinya manusia tuh nggak bakal begini terus. Menurut orang ada hujan pasti ada pelangi, menurut orang seperti itu. Jadi Kayaknya kalau ada hujan di rumah gue, hujan lagi dapet, malah ada petir loh, kiamat kayaknya. oh iya, gue mau ngomong kiamat selain ini. Enggak sih gue males. Lo yang tadi mendoktrin ya, suruh bilang kiamat kayak memancing. Enggak, itu Gue tertarik nih, gue jokes doang. tertarik nih. Aduh, Kalau misalnya lo membahas tentang akhir zaman, lo takut gak sih? enggak sih, Nggak takut ya? males gue. Kenapa lo nggak takut? Gue lebih mending mikirin itu. Gue lebih mending main game sih dibanding mikirin itu. Nah, itu baru topik ke depannya. Nah, kita topik ke belakang lagi di bagian yang gue bilang habis hujan pasti turunlah pelangi. Lo percaya nggak kalau misalnya lo bersedih-sedih dahulu, nah setelah itu akan ada kebahagiaan yang menanti lo? Enggak sih. Nggak juga. Kalau di sini spesifik nggak bakal ada. Nggak bakal ada. 1% pun. Nggak ada. 0,01%. Nggak pernah. Nggak bakal ada di sini. Kenapa lo meyakini hal itu? Ya lo lihat aja buktinya dari dapur tuh. Dapur kan itu barusan dibangun pas pandemi. Selama 2 tahun udah dikotorin. Terus belakang tempat halaman belakang itu baru 2 tahun udah dibersihin, kotorin lagi. Terus tempat atas yang itu kan lantai 2 dipakai sama suami kakak gua sama kakak gua, Kotornya juga. kotorin lagi. Gue bingung ya, kenapa ya orang suka banget kotorin sesuatu gitu, padahal Nih satu lagi kan kemarin masih pas liburan semester 2 lo mending duduknya begini ya. pas liburan semester 2 itu kan atap garasi gua hancur. Begini lo beda, coba kiri kanan begini nih. Ngapain, males. Ya setelah itu Atap garasi gua hancur. Terus panggil dong tukang buat itu memperbaikin. Nah tukangnya sekalian bersihin, buangin semua barang yang gak guna atau dipindah ke tempat lain. Nah oke. Itu sekalian, itu pas dipanggil tukang sekalian kayak renovasi tempat depan. Lu tahu kan beda sekarang yang pagar kan, pagar, terus juga kayak lantainya dulu kan kayak ada elevasi gitu, ada lamp, sekarang datar gitu. Nah itu dulu bersih, sekarang dikotorin lagi. Ini tempat depan kayak halaman depan. Mana bersih, kotorin lagi. Sebenarnya ada alasan nggak sih kenapa keluarga lu bisa sampai begini? Nggak tahu, kayak lu nggak punya cukup tanaman apa? Itu tanaman udah banyak, kenapa lu masih beli? Gua selalu suka tanaman, tapi please stop. Itu tempat udah nggak ada, itu tempat gak bisa dipakai lagi buat duduk. Itu meja udah penuh sama 3 akuarium ikan, kita nggak butuh lagi. Bingung ya, gue merasa sedih atau gimana ya. Di satu sisi mama lu pengen mendukung kesehatan, cuma di satu sisi lagi over banget gitu loh. Kayaknya pernah nggak lo ngomong sama orang tua kalau misalnya, mah ini udah terlalu over deh? enggak sih, gue biarin aja. Soalnya juga gue kalau ngomong apa-apa ke mereka palingan juga nggak bakal dengerin ya. Kayak mereka ngomong ke gue nggak bakal dengerin, sama juga kayak gue ngomong ke mereka nggak dengerin. Terus sebenarnya terakhir kali bahagia itu kapan ya? Bersama lo semua sebenarnya sih. Serius, bersama. Ini jawaban jujur nih. Benar. Ini gue lagi tanya serius nih. Ini gue dari tadi tanya serius nih. Gue di rumah itu nggak bahagia kalau sama keluarga gue. Ketika lu bersama kita semua di grup Jomo, ya seru. Walaupun lu di satu sisi dimanfaatin sama Afan, dimintain enggak sih, gue sama Afan gue nggak bakal. Simbiosis mutualisme aja. Ya pokoknya gue nggak bakal mau dimanfaatin kecuali gue bisa manfaatin balik. Bagus lah. Yang penting ya balance lah ya. Pokoknya SMA itu masa-masa terbaik sejak SMP coy. Sumpah. Gue dari dulu tuh emang kayak, walaupun gue nggak bertingkah gila dari SD sampai SMA, gue tuh tetap sendiri ya. Temen gue tetap 2-3. Jadi kenapa gue bilang sampai kayak gini? Ya gue lebih baik bertingkah sesuka hati gue. Nah lagi pula juga sama hasilnya. Gue tetap temennya 2-3-4 ya gitu doang algoritmanya. Jadi gue mendingan sekalian sesuka hati gue aja bertindak. SD gue pendiam biasa, SMP juga pendiam.
Nah SMA nih gue membuat suatu bagian gue sendiri aja. Berubah diri lu sendiri. Iya, merubah diri gue sendiri. Kalau misalnya gue sama kayak SMP sama SD, itu jadi flat banget ya. Cita-cita gue jadi apa nih nanti ketika gue besar? Gak ada bahagia banget. Jadi gue pengen melakukannya, emang akhir ya 3 tahun ini ya, cepet banget kan. Ya, gue pengen melakukan yang terbaik aja lah buat diri gue sendiri lah. Kan itu baik tidur sama kelas 10. Ya dalam segala bidang lah. Itu kan kelas 11 juga tidur. itu masih belum, masih mengumpulkan rasa keberanian. Nah kelas 11 itu udah waktunya. Nah kelas 12 nih gue ada cerita lagi di bagian gue tidur kan. Kepala sebagian tidur. Ini gue mulai dulu nih. Pada saat Pak Haryono datang, gue kaget dong, kan pada saat itu lagi gak ada guru ya, gue mendingan manfaatin waktunya, gue mendingan tidur kan. Tiba-tiba guru datang, si Pak Haryono. Menurut orang-orang temen gue udah pada bangunin, si Pak Haryono juga coba bangunin, cuma gue gak bangun. Tapi gue gak merasa dibangunin. Aneh sih, di bagian itu aneh sih. Karena di satu sisi gue percaya satu kelas itu udah benci gue, kayak 60 atau 70% lah, besar banget ya. Jadi semua kelas satu angkatan kayak udah pada tahu ini si Leo gini. Kalau menurut analisa gue sih kayak kan awalnya pada mempusat di belakang gitu, belakang kelas, nggak ada yang di depan ceritanya. Kalau pas lu tidur nggak ada yang di depan kan? Nggak ada. Nah pas gurunya datang, orangnya kan masih pada di belakang kelas. Mereka langsung ke tempat mereka. Nggak bisa meraih lu gitu. Nggak bisa secara fisik bangunin lu. Kalau misalnya di kondisi lu, gue bakal bangunin sih. Ya kalau mereka kayak le ada gue le. Tapi gue tau lah gimana lah kondisinya. Gue juga menyadari kalau misalnya gue mau bawa pengaruh yang negatif juga sih untuk orang yang nggak gue mau. Tapi kalau orang yang gue mau pasti gue memberikan yang positif. Gue bantuin begini, dukungan, support system, motivasi lah yang nyata. Dibanding mereka yang cuma bisa ngomong doang, yo lu harusnya bersihin kamar gini-gini, tapi aksinya tuh nggak ada. Itu lebih payah sih, ya kan. Nah setelah itu si Pak Haryono komen bilang nggak usah dibangun gini-gini. Tapi dia tahu-tahu melapor sama walas gua. Misalnya ada laporan kok anak di kelas ini tidur. Nah gue disinggung besok sama Bu Eva. Perasaan ngomong-ngomong di kelas ini ada yang tidur deh kemarin deh, kalau nggak salah deh. Iya memang terbiasa ada yang tidur kan kalau di kelas. Tapi Bu Eva ini dia menyorot karena gue tidur di depan guru gitu doang yang dibilang. Kalau misalnya mata Bu Eva, dia kan lulusan S1 ekonomi, jadi bisa membahas semua analisis data ekonomi pemerintah. Kalau misalnya dia lihat selama ini juga banyak yang tidur, kenapa mereka tuh nyorotinnya gue gitu loh. Apa karena gue dikambing hitamkan gitu dari semua guru? Ya Leo pasti masalahnya. Bukan hitam sih, kambing putih. Gue bingung juga sih. Nah pada saat gue pulang tadi nih, gue ketemu sensei. Nah terus tiba-tiba dia bilang, kamu yang tidur ya kemarin ya? Anjing tau gak sih? Anjing nih. Jadi sebalan reputasi lu cok. Emang Pak Haryono ngentot, emang anjing tuh orang, bangsat banget sih. Kalau misalnya dia gak mau lemes ya lu bangunin dong, tolong siswanya. Tapi gue selama ini ya di SMA, gue merasa guru-guru di SMA seperti kayak anak kecil loh. Tau gak sih? Kayak merasa sensitif banget gitu loh. Benar. Gue merasa sensitif banget loh. Di SMP gak begini banget deh. Di SMP bukannya lebih galak ya? SMP biasa aja sih menurut gue. Ketika ya begini SMA cuma tidur doang, gak ada yang mau bangunin. Ya sensitif, habis itu dia ngelapor sampai nyebarin satu. Iya, misalnya nih lu bermasalah dengan gue, lu sebagai guru, nah lu sebarin lagi ke Bu Febri nyebarin lagi ke sini. Jadi mendoktrin semuanya gitu loh. Aku membenci si Leo ini cuma gara-gara tidur doang loh. Selama ini banyak siswa yang tidur tapi mereka bisa bangun. Kalau gue kondisinya kan emang capek banget kan, sehingga gue gak bisa bangun gitu loh. Gue juga gak sadar kalau ada guru pun gue juga bakal bangun dong, karena gue dipesan gini sama orang tua gue, Leo kalau kamu tidur boleh, cuma kalau misalnya ada guru kamu bangun. Nah itu kalau misalnya gue sadar sih Pak Haryono datang, gue bakal bangun juga. Kayak gimana sadar kalau lu tidur? Kondisi kan gue emang capek banget gitu loh. Nah logikanya gimana cek? Kan ya nggak tahu ya, mungkin menurut mereka kayak lu kayak gimana mau sadar kalau lu tidur? Kalau lu tidur lu otomatis gak sadar dong. Nah gue berpikiran kenapa ya di SMA ini gurunya sensitif banget gitu loh masalah tidur doang, padahal selama ini dia juga ngajar ngeliat banyak siswa yang tidur kan. Tapi gue yang disorot gitu karena gue tidur di depan Pak Haryono. Gue merasa gue dikambing hitamkan sih.
Kalau itu gue kalau tahu sih tergantung sama sifat Pak Haryono. Kalau guru lain mungkin mereka bakal bangunin, kamu ngapain tidur di depan, sudah. Gue pernah tidur di depan Bu Is juga sih, karena gue ngantuk. Tapi dia bangunin kan? Enggak, Dia dia coba bangunin, cuma gue tidur aja. Karena ini nyata, Bu Is gue beneran tidur. Enggak tidur. Nggak tidur. Pura-pura. Nggak tidur itu kan? Nggak tidur di lantai kan? Tidur di lantai. Tidur di lantai. Mungkin dilakukan sama Pak Dion juga sih. Tidur di lantai pas Bu Is sadar, terus dia nggak bangunin. Di kelas 12 ini emang merasa didisiplinkan banget sih. Padahal juga disiplin juga nggak terlalu guna. Itu kan dari dalam diri sendiri. Kalau misalnya lu dalam diri di sini dipaksa ya juga percuma lah. Ya itu mah firasat gue sih. Makanya gue pingin ngelusuhin itu Coten, gara-gara mereka coba maksain disiplin. Capek ya disiplin mulu ya. Apalagi gue dikambing hitamkan mulu gitu. Kalau ada masalah gue kayak disorot, makanya gue mengeluarkan unek-unek gue melalui candaan gitu loh. Kalau misalnya Pak Nino nih kelihatan ganteng di hari ini, padahal itu sebenarnya ngeledek, tapi gue melalui pujian gitu loh. Karena gue kesel banget. Iya kan, itu kan sarkas. Karena gue tuh nggak mampu ketika gue bilang menyuarakan hati gue, karena gue beda level. Dia S1, gue siswa SMA lagi. Dan mereka tuh punya circle, guru-guru juga punya circle kan, bisa. Ya lu kalau misalnya ada masalah sama nih satu circle guru, ya lu bisa dimatiin lah. Apalagi lu cuma sebatas anak yatim anjing, lu jadi apa? Bangsat banget kayak gitu ya. Kalau misalnya si Fitri oke lah, dia kan ada orang dalam, orang TU kan. Si Fitri lu tahu sendiri kan. Gila, bener-bener nih SMA nih termasuk aksi gue yang paling gila, paling keren, paling sensitif lah untuk lingkungan sekitar gue. Luar biasa sih. Satu kata untuk gue apa ya? Satu kata untuk gue apa? Dari selama ini loh, dari awal kita temu sampai kita akhir, yang paling pas nih, paling cocok. Meninggal saja sih. Pertanyaan dadakan sebenarnya nih. Meninggal saja. Kenapa? Alasannya coba. Males sih ini. Ini sebenarnya pertanyaan untuk lo atau gimana nih jawabannya? Untuk gua. Kan gue menurut lo menyesuaikan kalimat yang pas buat gue. Ya lo mau ngapain dulu di masa depan? Selalu sesuaiin untuk tujuan masa depan. Kayak gue mau investasi demi pensiun, gak PNS udah gak dapet pensiun lagi. Sebenarnya gue pengen jadi PNS dulu. Cuma sekarang udah gak bakal. Programnya udah gak dapet ini. Gak dapet pensiun. Gue kembali cita-cita gue sih jadi pornstar. Enggak sih, jangan sih. Ini kan pakai penggondong. Nih, lo kalau pakai proteksi dulu lo gak bakal populer. Gak populer ya? Ya udahlah, gak usah jadi PNS lah. Gue jadi diri gue sendiri ya. Diri lu sendiri lu dapet gajinya dari mana? Iya, maksudnya gue tetap berprinsip kalau misalnya gue dalam segala bidang gue tetap jadi diri gue sendiri. Mau kerja gue kontraktor, jadi sales, marketing, atau jadi programming, designer, itu jadi diri gue sendiri. Gue mainin fansin gue di sana, gue dalemin gitu loh. Menurut lo hidup lo bahagia gak sih? Ya kalau sama teman-teman bahagia, tapi kemungkinan di masa depan gak bahagia. Bahagia lo palsu apa enggak? Kalau sama teman-teman enggak. Soalnya nih ya, gue lihat di SMS tuh banyak banget orang yang maksain dia tuh pengen masuk ke circle orang, dia pengen masuk banget gitu loh, jadi dia ngeluarin money, duit. Kalau itu enggak bakal ngeluarin duit. Nah setelah itu dia sampai kayak egoisnya tuh diturunin, ego ketika dia pengen sesuatu cuma dia utamain temennya, karena dia tuh mikir gue gak ada teman, gue jadi kesepian. Bahkan nih ya di internet beredar kalau misalnya lebih baik ngejamet tuh alias nggak alay daripada ke kantin sendiri gitu loh. Mereka tuh malah joget-joget gini-gini. Lebih baik dia kayak gitu dibanding ke kantin sendiri. Gue nggak setuju sih, kecuali orangnya memang udah jamet. Kalau itu mah nggak penting. Tapi kalau orangnya masih biasa-biasa aja dijadiin jamet, itu gue nggak berprinsip sih. Gue merasa ya lah cuma sendiri doang, emang bakal sesakit itu ya? Ya kalau lo kayak kalau menurut analisa gue di kelas, gue kan kayak kurang punya teman lah di kelas. Sama lah kita berdua, kita sama sebenarnya. Kalau punya teman juga kan. Nah setelah itu kalau dimasukin grup losers lah, grup yang benar-benar nggak punya teman, rasanya kayak
kayak disingkirkan lah, jadi buangan, jadi sampah. Itu menurunkan harga diri gitu sebagai seseorang di kelas itu kan. Jadi ketika lu punya temen, meskipun lu maksain jadi teman mereka, ketika lu berkelompok, ketika mereka memilih lu, memasukkan lu ke dalam kelompok mereka ketika tugas, itu rasanya kayak lu punya harga diri lah, lalu diakuin. Bagaimana ketika lu lagi dalam kondisi lu emang dalam kondisi circle kayak gitu ya, jadi lu sebagai maksa buat masuk, lu sampai ngeluarin duit lu, nurunin egois lu, kayak mengutamakan circle lu dibanding diri lu sendiri, sampai-sampai lu tuh kehilangan pribadi lu sendiri, jadi lu membuat kepribadian yang lain, jadi yang tadi bahagia asli jadi palsu gitu loh. Palingan bukan bahagia asli, tapi kayak minimal nggak stres, nggak stres untuk memenuhi ekspektasi. Makanya gue sadar ya, manusia tuh beda-beda. Misalnya yang kayak Pak Dermawan, nah tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia muji, menstruasi, gue jadi bingung, ini seorang kenapa? Ternyata gue mendalami di SMA aja begini, apalagi nanti di perkuliahan, banyaknya tuntutan, banyaknya tekanan, pressure dari keluarga, di situ dari nilai harus gini-gini. Gue jadi memaklumi loh kalau misalnya orang kayak gitu, oh ternyata banyak hal yang mengubah dia sehingga tuh dia jadi begini. Menurut gua orang yang dapat diubah kayak jadi pada Remon gitu, dia orang prinsipnya nggak kuat. Kenapa gua bilang nggak kuat? Kalau misalnya lu kuat, lu tuh tahan, tetap stabil. Kalau misalnya lu ada emosi, jangan sampai ke trigger. Ketika ngeliat gini-gini lu harus stabil. Ya jangan tiba-tiba marah, tiba-tiba senang. Gue jadi kan kaget, ini orang kenapa gitu. Gue lebih takut kayak gitu sih dibanding orang psikopat sih. Dia bos senjata, gue gak takut loh, majuin aja sini kontol gitu, ribut aja anjing. Kayaknya lo lebih takut sama psikopat dah. Gue lebih takut sama orang yang tiba-tiba marah, tiba-tiba seneng gitu loh. Gue jadi bingung. Soalnya lo gak bisa memprediksi emosi mereka gitu. Iya, jadi kayak lebih bahaya aja, karena dia tuh terlalu banyak memendam, sehingga tuh kalau misalnya sekali meledak amarah ya, luar biasa. Bukannya sensei juga kayak gitu. Iya, makanya gue lebih baik lo bawa pisau atau apalah gitulah dibanding lo tangan kosong gitu. Gue lebih takut kayak gitu sih. Sakit itu nggak apa-apa, cuma kalau misalnya berubah tiba-tiba sikap lebih serem sih ya. Gue udah kayak nonton Dakot ya. Gue no comment sih, soalnya gue kebalikan dari Kiono. Gimana Coba coba lebih mending jelasin. psikopat, lebih mending orang kayak gitu dibanding psikopat sih. Gue malas mati. Malas mati. Malas mati Lu ngerasa nggak sih di sekolah kita tuh banyak orang yang memiliki kesamaan dari muka doang. Banyak ya. Nih. Coba lu udah punya cerita nggak? Lu punya cerita nggak di semasa SMA 10? Ya bukan cerita, tapi lebih kayak observasi doang. Coba. Gue ngeliat cewek pakai kerudung. Gue ngeliat cewek pakai kerudung di sebelahnya, itu sama. Itu yang gue rasain. Sama kan? Sama dalam penampilan dan juga sama dalam personalitas rasanya. Mukanya sama nggak? Kayak gue nggak bisa bedain. Ya bukan palingan bukan sebelahan, tapi kayak gue ngeliat satu di tempat ini, terus satu lagi di tempat sini, mukanya kelihatan kayak sama gitu. Gue pikir gue doang yang merasa kayak gitu loh ya. Ternyata lu juga ngerasain ya. Gue nggak tahu nama mereka dan juga gue nggak inget gue ngeliat di mana, tapi rasanya kayak gitu juga, nggak bisa dibedain gitu. Iya, karena gue sama kan. Kelihatannya sama. Nah setelah itu gue penelusuran kan, dia gue tanya, lu kembar apa enggak? Ternyata enggak. Apa? Ketika gue tanya ini, mereka kembar apa enggak? Enggak, nyata. Kemarin gue baru nanya sama orang, gue ngeliat mirip orang di 19, nah dia masuk 10. Nah, lu beneran punya kembaran nggak di sini? Enggak, dia bilang. Aneh ya bisa sama gitu ya. Kemarin gue baru ketemu, gue tanyain, perasaan gue kayak pernah lihat lu deh, kayak ada dua deh, lu punya kembaran ya? Enggak, dia bilang gitu. Paling nggak se-ekstrim itu sih bagi gue pengalamannya. Gue sampai nanya lo, saking penasarannya lo, gue ngeliat orang kayak mirip gitu, pengen gue tanya cuma gak enak. Tapi akhir ini gue memberanikan, lu punya kembaran deh gitu loh. Kemarin gue baru ketemu hari Rabu apa Kamis ya? Ketemunya di mana? Di jembatan CM Di mana? Cindramata yang biasa kita lewatin, yang naik sepeda tuh, yang rumahnya Adam, lewatin rumahnya Adam itu kan ada jembatannya. Kalau masuk sini, ini rumah Adam. Nah kalau misalnya lurus lagi itu jembatan.
atau Nah setelah itu gue nanya lagi, apa ya, lu tuh bahagia ketika ngapain sih main game gitu, yang benar-benar kayak lu meningkat banget gitu loh dopaminnya ketika main ini? palingan ketika gue melakukan hal produktif sih, Tuh meningkat banget tuh. nekat banget, kayak gue nulis atau gue nyelesain animasi atau gue nyelesain 3D model atau lagi coding game. Itu kan apa yang gue lakukan itu kan ya setidaknya bisa dilihat progresnya ketika dan gue kalau gue berpikir ketika produknya sudah jadi, ketika projectnya udah selesai, itu bisa dimainkan dan dirasakan. Jadi waktu yang gue habiskan untuk melakukan hal ini itu gak tersia-sia dibandingkan dengan game gue main dan selesai, bisa gue tunjukin ke orang lain gak bisa. Yang dopamin yang gue dapet itu cuma artificial sih, kata gue, buatan kalau main game. Nah kan lu sebagai kemudian nih, bagaimana ketika lu lagi meningkat nih drastis kayak habis, ya kita contohnya yang produktif aja ya, ketika lu habis main produktif nah meningkat banget nih, setelah itu ada trigger yang bikin yang tadi dopamin lu ini jadi turun lagi. Ini kan namanya turun drastis ya, sesuatu yang tidak perlahan jadi menimbulkan permasalahan kan. Gimana tuh caranya itu lu mengatasi hal itu? Gue sih nggak pernah mengatasi secara drastis, gue lama kelamaan aja dopaminnya mengulang, motivasi mengulang. Oh mengurangi tuh. Kecuali gue kayak ada drama di projectnya baru gue tiba-tiba males terus gue cancel, gue males kerjain project. Nih kita langsung masuk ke mana ya, apalagi sih yang biasanya dipermasalahin dalam remaja? Selain circle, habis itu intimidasi mah udah biasa permasalahan ya kan, karena menurut mereka ya lu punya aura yang negatif jadi orang-orang gak mau dekat sama lu, atau lu emang kekurangan dalam bidang kepintaran, Kendaraan atau bidang sosial lah. ekonomi juga ini, jadi sehingga lu terjadi intimidasi kan. Apalagi yang biasa di SMA ya itu aja kan, Ya circle. SMA gak usah kompleks-kompleks banget lah. Oh ya, lu mau hidup gak sekali lagi? Lu mau hidup gak sekali lagi? Misal nih ya, misal Tuhan tuh menciptakan bumi versi yang kedua. Ini ibarat aja nih versi yang pertama. Ini versi yang pertama. Nih nanti Tuhan nih pengen ciptain bumi versi 2. Lu pengen hidup lagi gak? Tergantung hidup gue mau kayak gimana lagi. Kalau misalnya gue kayak ngegambel gitu loh, secara random diturunin, nah gak males. Maksudnya gamble gimana tuh? Ya kayak kan ada misalkan bumi kedua ada 1 miliar orang, mau ngegambel dilahirin sama siapa? Oh gembel gitu. Jadi Judi. menurut orang nih, kita tuh sebelum hidup ditanya 7 pertanyaan sama malaikat, lu yakin gak mau hidup? Dan gue gak tahu detailnya gimana, tapi ditanyain konfirmasi, lu yakin bener mau hidup di dunia? Nggak sih. Nah setelah itu gue pernah tanya sama orang, lu mau gak hidup lagi di dunia? Tapi dia versi konteksnya kayak, coba deh kamu nanti ngerasain jadi cowok gimana. Terus dia bilang gini, sorry deh mendingan jadi cewek aja. Dia bilang begitu. Benar. Kenapa? Cewek lebih imut aja sih. Wah, ini nah, kalau gue bisa cewek, kalau gue bisa jadi cewek, gue nggak usah buka PH, gue pakai cermin aja, terus selesai. Nih pertanyaan gue, kenapa kayak cowok sama cowok nggak boleh kan? Tapi kenapa cewek sama cewek lebih dibolehkan? Wah kalau itu gue gak tahu sih ya, karena mereka tuh pikirnya yang menormalisasikan lah, ya lo sama cewek ya oke. Padahal biasanya juga cewek sama cewek itu juga ada yang lesbi, apalagi di era kemajuan globalisasi sekarang kan, luar biasa banget. Ada yang Di Belanda SMS saja, kan? di Belanda saja nih sudah melegalkan cinta sesama jenis, bahkan pernikahan lo. Belanda lo tau kan? Tahu, banyak negara di Eropa kayak gitu. Makanya kaget gue, anjir gila, dia Islam semua juga emang. Ada yang cerita ke gue tentang temennya yang lesbi, tapi itu bagian dari drama lain. Ya gue Jadi tau lah, nggak tahu namanya gitu. mungkin karena faktor lingkungannya yang bisa jadi pendorong mereka untuk jadi seperti ini. Jadi pertanyaan gue nih, lu mau hidup lagi nggak di dunia nanti next stage? Kalau gue sih mau sih. Kalau jadi cewek iya. Kalau jadi cewek ya. Gue mau mengalami aja. Nih pertanyaan gue masih punya memori nggak kalau di hidup kedua lagi? Kalau nggak ada, nah skip aja. Enggak. Soalnya itu bukan gue lagi sih. Karena menurut gue nonton drakor nih ya, drama Korea, ketika kita mati akhirat,
Nah pikiran kita tuh semuanya dihilangin memorinya. Ya bukan gue lagi dong, aduh. Ya tapi dalam satu konsepnya gini, itu termasuk dalam leluhur lo. Jadi kayak ada garis lah, ini Satrio, nah habis itu Denatrio, itu termasuk lo urutan gitu loh. Tau gak sih struktur keluarga gitu, Tahu, leluhur. Nah tapi kayak gue gitu. gak peduli sih, udah. Ya, Lo bisa hilangin jadi aja. diri lo, cuma tapi ingatan lo dihilangin. Jadi progres lo hilang. Kalau misalnya lo ada ingatan, lo bakal nge-cheat dong. Ya. Nge-cheat dong cheater lo. Kayak gue tahu nih gue harus ngapain pada saat gue ketika dewasa. Gue harus belajar public speaking, kepercayaan diri, penampilannya rapi. Itu kan namanya nge-cheat ya. Nggak seru lagi hidup yo. Enggak sih, hidup udah susah sih. Jadi gue ada cerita. Ini cerita namanya dari Kim Kim Jong Un. Bukan Kim Uyong. Nggak tahu deh, tapi nanti lu bisa riset Kim Uyong. Jadi dia dari kecil EQ-nya tinggi banget. EQ-nya sampai ya lebih ratusan lah. Dia tuh udah bisa belajar bahasa Jerman, Prancis. Jadi tuh dia udah bisa ngerjain akar-akaran gitu. Akar-akaran gitu. Nah setelah gue cek nama ini di chat GPT dan beneran. Kalau misalnya dia beneran bisa mampu. Ya lu caranya di Google aja lah. Ya gue nanya lebih pasti ya GPT lah. 2022 kan datanya kan. Researchnya. Ya, 2020-an. Setelah itu dia kan udah sampai jadi tinggi lah istilah katanya, udah dites sama profesor gini-gini sampai dia umurnya 4 tahun loh pada saat itu loh, udah bisa ngerjain akar-akaran dites. Nah sampai saat ini dia sekarang bosen dia bosen jadi pintar, makanya dia jadi dosen biasa aja sekarang. Dia tuh luar biasa pintar banget ya, umur 4 tahun loh ya, udah bisa menguasai beberapa bahasa ya, gila. Terus ada yang gue baca komen TikToknya, lah dia enak udah dikasih privilege lah, kita yang masih belum bisa MTK bahkan perkalian aja dia nggak bisa. Gila, emang luar biasa ya anugerah Tuhan itu ya. Salah mereka sih. Nah setelah itu dia tuh merasa bosen. Nah gue mau mencontohkan kayak kalau misalnya ingatan lo ada ya, itu hal yang akan lo dapatkan. Jadi kayak merasa bosen, kayak lo ngapain lagi ya, gue udah merasa pinter gitu. Ya beda sih. Beda ya. Kalau lu mau dengar opini gue, coba nanti pas gue meninggal, gue masih manusia kan, gue belum perfect, gue masih ada masalah dengan hidup gue. Jika gue masih punya memori yang ditransfer ke kehidupan kedua gue, memorinya juga masih ada masalah dong, personalitas gue masih bermasalah dong, itu masih bisa diperbaiki. Jadi kayak suatu pembelajaran kan. Dan kita kan juga nggak pintar banget, kita relatif orang biasa dibanding yang ngomongin. Iya. Kita masih bisa belajar hal-hal lain. Gue udah pintar di fisika, gue udah tahu semua hal di fisika, gue masih bisa belajar kimia, bisa belajar geografi, ekonomi. Itu menarik sih. Menarik kan. Tapi masalahnya gue males. Iya. Untuk kedepannya nih, kalimatnya untuk cocok buat lo, untuk memotivasi apa nih yang sering lo pakai? Kayak gue pengen gak malas, dan itu motivasi yang tersematkan dalam pikiran lo atau gimana? Yang paling prioritas lah dalam pikiran lo, yang pengen lo kuasai atau pengen lo perbaiki dalam hidup lo. The blackness within ourselves is our greatest enemy. Artinya apa tuh? Kehitaman yang di dalam kita adalah musuh terbesar kita. Ini serius. Apa yang pengen lo perbaiki nanti? Kan bentar lagi masih bulan Agustus ya, masih lama banget lah untuk tahun berikutnya. 271 hari lagi buat SMBT. Nggak, masih lama banget. Tapi untuk perkembangan selanjutnya nih, yang lo mau apa? Yang gue mau itu, gue mau bisa organisasiin diri gue sendiri lah, disiplin. Soalnya kemarin gue hari Minggu malam itu gue nggak ngelapin buku sama sekali, gue nggak nyiapin buku, nggak nyiapin seragam udah disiapin sih. Pokoknya gue nggak nyiapin buku sama sekali, tasnya udah isinya masih kayak gitu. Jadi pagi-pagi gue harus kayak cepet-cepetan masukin barang. Ya itu salah satu hal yang harus diperbaikin sih. Ini tips gue nih ya dari gue. Biasanya gue tuh siapin dari Senin sampai Rabu, dan gue melakukan analisa ini guru siapa aja yang akan malas masuk. Jadi gue misalnya si Pak Eko nih malas masuk nih, gue kan ada Pak Eko pakai PKN kan, dia selalu ada rapat, Bu Imut ada rapat. Jadi biologi gue nggak masukin bukunya, buku paket ataupun buku tulis. Jadi ya udah, gue bawa yang prioritas aja, guru-guru yang masuk. Ya kalau misalnya lu masukin Ibu Imut selalu sibuk kan pas ada saat kita kelas 10 kan.
Pak Eko, apalagi Pak Eko selalu ada rapat kan dia, makanya gue nggak ini, gue skip lah pelajaran dia. Jadi buku tulis, buku paket ya udah ngapain gue bawa gitu. Kalau Prioritas buku gue, paket gak usah dibawa sih, tapi minimal buku tulis sih. prioritas gue gitu ya. Nah, gue enggak sih, kalau misalnya mereka tiba-tiba masuk kan nanya, bukumu kok ada MTK-nya? Ya itu udah resiko ya, kan hidup itu pilihan ya. Mau hidup lo jadi bandar narkoba, mau hidup lo jadi judi online, mau hidup lo jadi prostitusi, mau jadi presiden, itu kan kembali lagi kepada diri kita ya. Lo mau Kita berkembang ada atau juga enggak? faktor lingkungan sih. Jangan ya, lo jangan salahin lingkungan ya. Nah, lu bisa jadi presiden, lu paling ambisi kerja keras sebesar-besarnya, tapi gak punya koneksi, tetap aja gak Kita tuh bisa nggak jadi boleh pesimis ya, kita nggak boleh pesimis ya. Kalau misalnya kita selalu salahin, iya karena lingkungan gua, karena pendidikan gua, karena ekonomi gua, itu selalu muncul alasan ya. gue malah beruntung gara-gara lingkungan gue loh. Bukan, gue gak nyalain lingkungan gue, tapi gue malah beruntung gara-gara lingkungan gue. Beruntungnya gimana? Bapak gue punya duit buat biayain kuliah gue, jadi gue sebenarnya nggak usah effort buat SNMPTN, tapi gue tetap effort ya, pensiunnya lebih gampang. Kan sih. Tapi menurut gua kita nggak boleh salahin apapun, walaupun lingkungan kita nggak mendukung. Ketika lu beresin sesuatu dia bilangnya ngapain sih, kan hari Senin gitu kan, tapi lu tetap mau maju. Sama kayak gua, lu juga lagi belajar bahasa Inggris pelan-pelan, walaupun gua nggak terlalu paham ya kan. Belajar bahasa Inggris atau bahasa Jepang, Bahasa Inggris sama Jepang. jangan double tasking, gue fokus satu bahasa aja dulu. Ya setidaknya gua basic personalnya gua kuasain dulu lah, basicnya doang. Ya udah, Tetap artinya Ike, coba Ike. Gak yo. Ya itu kudasai. Oh ya, Berarti kudasai kan artinya cuma lu sekarang ngikutin jokesnya Ronaldo ya? Jadi gue bilang, ya lu tiba-tiba deket gini. Iya, yo deketan. Terus lu malu tiba-tiba deket. Itu jokesnya Ronaldo loh. Itu gue pernah ngomong jokes itu kayak itu juga lo. Jadi gue repeat aja, ulangin. Terus gue juga ngomong itu ke Asman. Kalau misalnya kiamat besok nih, apa yang lo lakukan ya? Main game aja sih. Atau main game ya? Main game atau enggak? Nah. Gue panggil gue jawab untuk nonton Instagram Reels terakhir kalinya. Enggak mungkin sih, mereka tuh pasti mencemaskan dirinya kayak. Menurut lu kiamat itu nanti semua orang kena nggak sih? Nah gue sih nggak peduli sama kiamat, gue gak percaya sama kiamat. Nggak usah ya? Ya mungkin kiamat datang tapi kayak nggak secara langsung, nggak tiba-tiba satu bumi hancur, masih ada survivalnya gitu. Masih ada survival ya? Kalau nggak ada survival berarti itu bumi hancur secara perlahan, bukan tiba-tiba. Sekarang aja bumi udah hancur perlahan ya? Iya. Kayaknya episode akhir dunia itu seru banget ya? Enggak sih, gue gak pengen hidup di dunia itu, zomboid. Kenapa lu? Kenapa nggak mau pengen? Lu bisa melihat fenomena akhirnya dunia, terus bisa melihat gimana sih terjadinya asal mulai gini-gini, bisa melihat kuasa Tuhan akan terjadi apa enggak. Males sih gue. Kenapa ya? Mau main game aja. Menurut lu kiamat itu nyata apa enggak ya? Ya kalau lu panggil meteor kiamat ya nyata mungkin. Kometnya datang nih, apakah bumi akan hancur semua? Tergantung sama ukuran meteor ya. Kok gede? Kan pernah Kok gede? banyak meteor yang datang ke Kok gede? seukuran yang Segede rumah lu lah. yang nggak kiamat. Banyak yang meteor segitu jatuh ke bumi. Nah setelah itu hancur nggak bumi? Nggak. Hancur sekampung lah. Sekampung. Udah itu aja. Jadi kan bertubi-tubi. Tapi masalahnya seukuran rumah gua doang. Kalau seukuran kayak yang apa ya namanya, yang bikin dinosaurus hilang, ya manusia paling kayak hilang. Soalnya yang di itu, yang kasar, sama yang benar-benar di dalam bumi, mereka Berarti masih aman. di angkasa tuh nggak bakal kena tuh. Tapi kalau misalnya Kayak di Doctor Stone, coy. Doctor Stone ya? Lo udah nonton Doctor Stone kan? Doctor Stone belum sampai yang angkasa, baru sampai ini doang. Dia tuh pengen menjelajah ke angkasa ceritanya. Enggak. Lu udah sampai season berapa? Season 3 yang terakhir. Iya. Dia tuh berarti lu udah tahu. Dia pengen bapaknya Senku kan? Iya, bapaknya Senku di luar angkasa. Nah, event semi kiamat itu terjadi di bumi selagi yang di luar angkasa masih aman.
Iya. menurut gue kayak gitu ya. Ngapain sih Tuhan sampai repot-repot ya, padahal ketika dia gini jari doang bisa semua mati. Biar lebih menarik ceritanya sih. Mau lebih menarik aja ya, padahal menurut gua kuasa Tuhan tuh lebih bagus kayak gini aja, ya udah mati semua. Capek nggak sih kalau misal lo ngerasain kiamat der tangan lo pada putus gini putus, nah di akhirat tuh juga harus menebus kesalahan lo lagi di masa lalu. Capek anjing mati 2 kali gitu kan ya. Ya lo nanyanya ke orang yang salah sih. Ya mau nanya lo salah, tapi lu ketika ini lihat orang yang kasihan pasti lu ada hati nurani dong, gue bantu. Enggak dong, enggak gitu dong. Yuk lu devil banget sih yuk anjing. Enggak, gue memang kasihan. Tapi Kasihan tergantung kan, tapi tergantung kayak ngeliat orang kayak gini tapi lu tetap kasihan dan Kalau- tetap bantu kan. kalau orangnya jahat kepada gue ya gue nggak peduli sih. Ya gue juga sama, mendingan mati sih. Nah, tapi kalau orangnya kayak cuma gue ngemis gitu ya gue kasihan. Jadi lu nggak penasaran sama akhir dunia kayak gimana? Nah gue lebih mending main game aja sama nonton YouTube Shorts. Padahal itu yang gue nanti banget sih yuk, kiamat tuh kayak gimana sih. Gue daripada analisa tentang akhir dunia mending gue analisa ekonomi sama politik. Politik nggak bakal ada habisnya ya. Ya itu bagaikan cerita yang selalu berubah. Gue penasaran nih ya, pada saat dinosaurus kan kiamat semua ini, apa nggak ada dinosaurus yang punya otak gitu, kayak digali atau gimana? Memang ada yang gali. Ada yang gali tanah sampai dalam banget tuh. Iya, buktinya maunya hidup habis meteornya jatuh. Dia masih bisa hidup tuh. Ya. Berarti dia mengalami fenomena pembentukan bumi dong, berabad-abad terus dong. Ya. Gila, keren ya, berarti masih ada kesempatan hidup dong. Ya benar. Itu manusia di Antartika sama di kutub utara. Katanya nanti lagi cair itu, bentar lagi kalau misalnya cair banget sampai habis ya itu jadi tsunami nanti. Ya bukan tsunami, ya bukan. Mungkin jadi tsunami kayak butterfly effect. Dampaknya kesini nggak? Dampaknya sampai kesini nggak? Apalagi di sini. Nggak kena dong kan, kutub Kita kan utara hidup jauh di kan, posisi ya. jauh kan dia. Kutub utara Hmm. sama kutub selatan. Kenapa Itu ya? kalau airnya meleleh, airnya ditambahin ke total kelautan kita dong. Jadi ada yang tenggelam dong? Ada. Oh tapi nggak Buktinya tsunami. Belanda. Kalau mereka nggak bangun infrastruktur tenggelam itu. Jadi dia satu kota dibangun semua nih, direnovasi lagi semua. Satu ada beberapa sektor jadi kayak pokoknya mereka ada beberapa tempat yang rawan bencana banjir lah. Nah mereka bangun infrastruktur biar nggak banjir lagi, biar nggak tenggelam. Oh iya, apa yang bikin lu semangat hidup? Nggak ada sih, Nggak ada. Kenapa lu tetap hidup? soalnya gue pengen belajar ekonomi aja, terus gue pengen pensiun. Gue pengen ngeliat duit gue meningkat. Serius, Istilahnya. lu tanya serius. Itu Ya. doang. Lu karena pengen belajar ekonomi. Gue jadi kayak sebenarnya kalau bisa udah akhirin sekarang aja, gue nggak usah di sini aja. Gak usah di sini aja. Tapi gue tahu gue bakal di sini untuk bertahun-tahun lagi. Berpuluh tahun sih ya. Jadi gue bikin tujuan kedua gue. Apa? Gue pengen pensiun. Gue cuma pengennya gue masuk PNS, habis itu gue ketika hari tua ya gue udah gue pesen pizza aja sendiri, gue makan sendiri, itu doang sih. Iya kayak gitu. Tujuan Gue juga gua. pengen kayak gitu. Enak coba paling kayak gitu. Gue gak usah ada keluarga, buang aja mereka. Ya udah tinggal sendiri kan, kita uang dapat setiap bulan kan 5 juta ya udah. Tinggal ngontrak aja sebulan 1 juta, ya udah ngapain kerja. Atau enggak lo udah punya rumah kan pakai gaji lo, terus lo gak usah ngontrak, cuma bayar PBB. Iya, kita tuh tinggal makan aja pizza, gila. Nikmat banget sih, mati bahagia sih. Ya lo gak mati bahagia sih, lo mati biar gak sakit. Kalau lu senyum mati nggak? Enggak sih. Nggak mati ketika senyum, bahagia nggak? Jadi lu ketika sebelum mati nih, lu senyum. Kayaknya kalau gue mati gue gara-gara kanker lah, atau gara-gara itu diabetes. Tapi senyum nggak? Enggak sih. Nggak. Lu bayangin aja, lu sudah disiksa oleh diabetes. Nah lu senyum nggak disiksa diabetes? Enggak sih. Jadi Nih ya udah nih. Oke. Kalau misalnya ketika gue mau mati, gue udah nggak merasa apa-apa lagi, gue nggak merasa sakit, ya nggak sih. Kalau udah nggak merasa apa-apa lagi, yang mendingan lo mati tersenyum ya, karena lo harus bersyukuri apapun yang terjadi ya. Karena kan ini keputusan lo ya, kenapa lo bisa mau hidup di bumi, dan kenapa lo dipasangin sama karakter keluarga yang kayak begini. Mungkin menurut orang
lu di masa lalu kemarin itu membuat suatu kesalahan yang memang besar ya, sehingga ada. jadi kayak gini ya. Gue no comment sih bagian itu. Kalau menurut orang lain kayak gitu ya, dan lu kenapa mau ya, lu kan udah membuat persyaratan di akhirat, lu mau nggak hidup kayak gini dipasangin sama orang ini Gue jadi lapar dengerinnya. Hah? Gue jadi lapar udah dengerinnya. lapar sih, makanannya gitu kita bukan keripik. Gak ada makanan. Keripik lah yo, buka lah yo. Nggak boleh. Yo, Nggak boleh. bisa yo. Nggak boleh. Ya udahlah. Gue buka makanan lain nih, mau. Gila, boleh. Tapi gue cari dulu. Ya udahlah, lama nanti aja. Sini aja Pause dulu. dulu kan.